Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin dan hadirat jamaah, ibu-ibu, bapak, jamaah salat zuhur Masjid Tariqul Jannah, ya, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari yang cerah ini diberikan berbagai nikmat, bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah, dan insyaallah sampai nanti pukul 1 siang, ya, 30 menit ke depan kita akan isi dengan rehat kajian tentang ke-Ramadanan, ya. Kalau biasanya dengan saya di akhir bulan kita menceritakan tentang sejarah hidup Rasulullah SAW, namun di bulan Ramadan ini spesial kita insert temanya hal-hal yang berhubung dengan Ramadan. Dan kalau kita bicara tentang puasa, ya, secara umum ada dua penjelasannya. Pertama, puasa di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bahas bagaimana Nabi mengisi hari-hari Ramadannya, ya, agar bisa kita teladani hari ini. Yang kedua, makna atau penjelasan puasa secara umum, ya, bahwa ibadah puasa ini bukan hanya dilaksanakan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi telah juga dilaksanakan pada umat-umat sebelumnya, ya. Nah, inilah makna firman Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Kata Allah, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, jadi umat sebelum Rasulullah itu, ya, juga sudah diperintahkan untuk berpuasa. Bahkan bukan hanya di masa umat Nabi Daud, Nabi Sulaiman ataupun Nabi Musa. Bahkan puasa ini pun sudah ada sejak zaman Nabi Adam, ya, sejak zaman Nabi Adam. Dalam banyak kitab tafsir dan Imam Ibnu Katsir sendiri dalam kitabnya Qasasul Anbiya menceritakan bahwa syariat puasa, ya, itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, di mana dikisahkan beliau ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, ya, ke bumi ini, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Adam dan Hawa di surga, lalu kemudian diturunkan ke muka bumi ini dengan skenario kira-kira digoda oleh iblis, demikian antaranya. Walaupun sejak awal memang Allah itu pengen menempatkan Adam itu di muka bumi awal penciptaan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang demikian. Jadi Allah itu menciptakan Adam itu, ya, memang akan ditempatkan di muka bumi. Namun skenarionya, ya, ditempatkan di surga dulu, ya, supaya kita betul-betul yakin bahwa surga itu ada, ya, keturunannya yakin bahwa surga itu ada. Nah, dikisahkan ketika Adam alaihissalam turun ke muka bumi ini, ya, li syiddati hararati syams, ya, karena teriknya matahari, konon tubuh Adam itu hitam, ya, tubuhnya itu hitam. Maka dia pun berpuasa pada tanggal 15 di setiap bulan Hijriyah, ya, purnama. Jadi begitu dia lihat purnama di atas, maka besoknya dia puasa, gitu, ya. Lalu malaikat Jibril atas perintah Allah memberikan perintah kepada Adam agar menyempurnakan puasanya 3 hari di setiap bulan, 13, 14 dan 15, ya. Nah, lambat laun
gitu ya, kulit hitam Adam alaihissalam tadi itu ya, lama kelamaan menjadi putih. Ya, kalau bahasa ibu-ibu hari ini ya, kulitnya glowing gitu ya, menjadi putih. Maka di antara pemaknaan puasa yang dilaksanakan pada tanggal 13, 14, 15 setiap tahun Hijriah itu atau tanggal Hijriah disebut dengan puasa Ayyamil Bid, ya, puasa hari-hari putih. Ya, di sebuah perumahan di Bogor, saya sempat menceritakan cerita ini ya. Ada ibu-ibu nyeletuk, "Wah, Ustadz, kalau begitu ya, biar kulit kita putih juga ya, berarti kita harus rajin-rajin puasa Ayyamil Bid." Saya bilang, ya coba saja gitu ya. Tapi kalau nggak putih jangan salahin saya gitu ya. Karena tujuan kita berpuasa tentu saja meraih ridho Allah SWT. Nah, poinnya bahwa sejak zaman Nabi Adam, jamaah, puasa ini sudah ada. Walaupun dengan tata cara yang berbeda. Ya, kalau Nabi Adam alaihissalam itu setiap bulan 3 hari, setahun berarti kira-kira 36 hari. Ya, 36 hari dalam setahun. Kita juga demikian. Kita juga 36 hari. Sebulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Ujung-ujungnya 36 juga. Sama lah. Cuman bedanya kalau kita ditumpuk di bulan Ramadan, kalau Adam itu dipecah-pecah pada setiap bulan. Ya. Nah, di masa Nabi Nuh alaihissalam, ya, juga mereka berpuasa. Ada yang mengatakan ketika Nuh alaihissalam berada di kapal, ya, kita ingat umat Nabi Nuh dilanda banjir. Saya dengar Bekasi dilanda banjir juga ya, sehingga saya tadi jalannya muter diarahkan Pak Maulana ya. Dilanda banjir besar dan hanya orang-orang beriman yang dibolehkan naik ke kapal Nabi Nuh tersebut ya. Nah, selama berada di kapal tersebut, Nabi Nuh itu berpuasa sampai kemudian dia mendarat di Bukit Al-Judi namanya, 10 Muharram, beliau juga berpuasa. Nabi-nabi berikutnya, Nabi Musa, ya, Nabi Musa juga berpuasa. Bahkan ketika Rasulullah ya, hijrah dari Makkah kemudian sampai ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu puasa. Kata Rasulullah, kenapa orang Yahudi dan Nasrani itu berpuasa pada setiap tanggal 10 Muharram? Jadi setiap 10 Muharram Yahudi dan Nasrani itu puasa. Jadi kata Rasul, kenapa orang Yahudi dan Nasrani itu puasa pada setiap tanggal 10 Muharram? Kata para sahabat, Nabi menjelaskan, ya Rasulullah, dzalika yaumun ya najallahu fihi Musa. Pada tanggal 10 Muharram itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun dulu. Kita ingat cerita Musa melarikan diri di Mesir, dikejar oleh Firaun, ya, lari ke Laut Merah. Laut Merah terbelah jalannya, maka Musa dan Bani Israel menyeberang. Firaun tidak berpikir panjang, ikut nyebrang dan kemudian ya, lautan bertaut dan Firaun tenggelam. Nah, hari itu di mana Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun, itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Fa shoma Musa wa shoma Banu Israil. Lalu sejak saat itu Musa berpuasa dan orang-orang Bani Israel juga berpuasa sampai jelang Rasulullah diutus. Ya. Maka kata Nabi apa? Ana ahaqqu bi Musa. Saya lebih berhak daripada Musa. Maka Nabi pun berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Ya. Nanti ketika Ramadan diwajibkan kepada kita, 10 Muharram menjadi sunnah. Namun terus dilaksanakan Rasulullah SAW. Bahkan di akhir hayatnya Nabi mengatakan, la in baqitu ilal qadima la asumman at-tasu'a. Kalau umurku sampai tahun depan, kata Nabi, saya juga akan berpuasa di tanggal 9-nya. Maka sunnahnya hari ini jamaah, ya, di tanggal 9 dan 10 bulan Muharram kita dianjurkan berpuasa, dan bagus kalau dilengkapi pada tanggal 11-nya juga. Ini disebut dengan puasa Asyura. Nabi-nabi yang lainnya yang paling luar biasa adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Ya, puasa Nabi Daud itu adalah puasa hari ini, besok enggak, lusa puasa dan seterusnya. Jadi selang-seling. Ini puasa yang paling maksimal. Di mana seseorang berpuasa 50% dari satu tahunnya. Ya, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Saya sempat ketemu dengan seorang pendeta Nasrani Kristen di daerah Tanjung Priuk ya, arah ke Tanjung Priuk ya, dalam sebuah pertemuan. Waktu itu hari Senin. Saya ditawarin kurma waktu itu ya. Dia tahu saya ustadz, dia pendeta. Kita ngobrol tentang suatu hal waktu itu ya. Jadi
saya ditawarin kurmanya gede-gede. Belakangan saya tahu itu adalah kurma Palestina, ya, kurma Mejol atau Mejedol atau kurma Mejol, terkenal. Gede-gede banget. Saya bilang, kata dia, ini Ustadz, ini kurma dari Israel. Saya belum lama pulang dari Baitul Maqdis, Al-Aqsa gitu kan. Ini kurma Israel. Saya bilang bukan, ini kurma Palestina, gitu kan. Saya luruskan. Oh iya, kurma Palestina gitu kan. Terkenal. Saya waktu ke Palestina di tahun kemarin, September, juga beli kurma tersebut gede-gede di toko di daerah Ariha atau Jericho. Di situ pusatnya. Kurma Palestina terkenal. Gede-gede. Saya bilang, mohon maaf, saya sedang puasa. Hari Senin waktu itu saya puasa. Ustadz puasa Daud katanya. Enggak sekarang. Saya puasa Senin Kamis. Iya, dalam versi kami katanya Nabi Daud itu puasa Senin Kamis. Saya jelaskan, dalam versi kami berbeda. Puasa Daud itu selang-seling antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau dalam versi orang Nasrani, puasa Daud itu Senin Kamis. Tapi bagi kita enggak. Ya, puasa Daud itu adalah selang-seling. Artinya apa? Syariat puasa ini jamaah sudah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Dan inilah makna firman Allah yang berbunyi, ya, min qablikum, ya, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebelum kalian. Adapun puasa di masa Rasulullah SAW, ya, diwajibkan kepada beliau dan kepada kita semua, itu agak belakangan. Ya, jadi kalau kita bagi sejarah hidup Rasulullah SAW, ya, Nabi itu lahir di Makkah, 40 tahun usianya menjadi Nabi. Lalu beliau berdakwah di Makkah ini selama 13 tahun. Oke. Nah, selama 13 tahun ini jamaah, itu belum ada puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu kapan diwajibkan kepada Rasulullah? Ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Bahkan di tahun kedua, 16 bulan Rasulullah berada di Madinah, baru ada syariat Ramadan, puasa Ramadan. Sebelumnya nggak ada. Ya. Jadi makanya Khadijah itu tak pernah melaksanakan puasa Ramadan. Mengapa? Karena beliau meninggal sebelum Nabi hijrah, gitu ya. Nah, Rasulullah SAW ketika hijrah pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban akhir, turunlah perintah puasa, turunlah perintah salawat, turunlah perintah apalagi perpindahan kiblat. Ada beberapa syarat waktu itu turun. Antara adalah perintah puasa Ramadan. Karena itu kalau kita hitung jamaah, mohon maaf, ya, Nabi itu sepanjang hidupnya itu cuma sempat berpuasa 9 tahun. Tahun kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan tahun ke-10. Jadi Nabi itu ya cuma berpuasa 9 kali Ramadan. Sebab beliau meninggal di tahun ke-11. Bulan Rabiul Awal. Ya, Ramadan 6 bulan kemudian, enggak ketemu tuh. Gitu ya. Jadi Nabi itu hanya berpuasa 9 kali Ramadan. Makanya saya sampaikan tadi itu, ya, kalau mau banyak-banyakan, banyakkan kita kayaknya. Ya. Saya seingat saya ini, mohon maaf. Kelas 1 SD itu saya udah puasa. Ya, saya tinggal bareng kakek saya yang sangat ketat gitu ya, didik cucunya ya, alhamdulillah. Jadi dari usia 7 tahun, 8 tahun saya udah puasa. Sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi di usia saya yang hampir 50 ini ya, berarti saya sudah puasa lebih dari 40 tahun. Ya, 40 kali Ramadan. Ya. Nah, Rasulullah cuma 9 kali. Nah, pada 9 kali Ramadan ini dikisahkan oleh Umar bin Khattab, ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwatain fi Ramadan. Dulu kata Umar, kami pernah berperang bersama Nabi di bulan Ramadan 2 kali. Ya. Jadi 9 itu 2 diantaranya terjadi perang, yaitu perang Badar dan Fathu Makkah. Perang Badar tahun kedua Hijriah, Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Ya. Nah, pada perang Badar ini saya ceritakan sedikit karena ada korelasi dengan kehidupan kita hari ini, khususnya nanti bagi yang pengen mudik gitu ya. Dikisahkan oleh Umar bin Khattab ya, pada 2 perang ini, baik perang Badar maupun Fathu Makkah, ya, aftarna fihima. Kami dibolehkan berbuka, tidak puasa pada saat perang berkecamuk. Nah, makanya saat terjadi perang berkecamuk 17 Ramadan, Nabi membolehkan kepada sebagian sahabat berpuasa tetap dan sebagian lagi boleh membatalkan puasanya.
Dan yang menarik, orang yang membatalkan puasanya tidak membuli yang puasa, dan sebaliknya yang puasa juga tidak merasa soleh daripada yang tidak puasa. Artinya dengan kesanggupan masing-masing. Karena itu dalam kajian fikih puasa kita temukan kaidah as-safaru dalam perjalanan, wa indal harbi, bahkan mungkin dalam kecamuk perang ya, kita dibolehkan untuk tidak puasa. Boleh. Itu disebut dengan rukhsah. Ya, bukan wajib, tapi boleh. Nah, karena itu kalau nanti kita mudik Pak, pulang kampung, ini kan safar nih, dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa dengan kondisi masing-masing. Idza kana safaru fihi masyaqqah. Kalau perjalanan tersebut ada banyak kesulitan, capek, lelah, dan seterusnya, sulit. Kita bayangin orang dulu Pak, dari Madinah menuju Mekah melakukan perjalanan itu 500 kilo. Ya, apalagi kalau di tengah terik matahari. Jazirah Arab itu kalau musim panas lebih dari 50 derajat Celcius. Saya nggak tahu hari ini berapa, tapi yang kemarin saya ingat banget. Karena kemarin saya ke Priuk, panas luar biasa, apalagi Priuk, panas. Pas saya lihat di dashboard mobil, padahal cuma 32 derajat Celcius. Ini 50 Pak, bayangin. Saya pernah umroh yang kapan tahu, udah lama gitu kan, pernah ngalamin 57 derajat Celcius. Ya, kalau hari ini mendingan kita Ramadan puasa di bulan Maret, ya nggak begitu panas saya kira ya. Nanti saya laporan karena tanggal 10 Maret nanti saya akan berangkat, saya kabarin panas apa enggak gitu ya. Tapi nggak begitu panas karena puncak panas itu di bulan Juli. Jadi kalau puasa di bulan Juli, wah itu triknya luar biasa ya. Nah, mereka melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah dan kondisi terik panas sedemikian rupa, itu boleh berbuka puasa. Karena apa? Fihi masyaqqah. Ada kesulitan, ya, ada hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya panas terik, aus luar biasa. Tapi idza kana safaru fihi yusr, kalau perjalanan itu dalam keadaan mudah, saya misalnya pulang kampung ke Palembang, naik pesawat itu cuma 50 menit. Ya, naik guduk dikit udah sampai gitu ya. Cuma 50 menit. Apalagi saya yang biasa melakukan perjalanan safar jauh ya, umroh, ya. Maka perjalanan cuma 50 menit itu bagi saya hanya sebentar banget. Ya, duduk sebentar nyampe. Nah, dalam kondisi seperti ini, Pak, ya, kita dianjurkan apa? Wa antasumu khairul lakum. Berpuasa lebih baik. Mengapa? Karena tidak sulit. Naik pesawat sebentar, walaupun perjalanan ratusan kilometer, pakai AC, nggak ribet. Jadi kita tetap berpuasa. Mengapa? Karena perjalanan kita tidak dalam kesulitan. Nah, sebaliknya Rasulullah SAW saat Fathu Makkah, ya, jadi kalau dalam perang Badar tadi ada yang puasa ada yang enggak. Nah, dalam Fathu Makkah itu beda. Rasulullah berangkat dari Madinah awal Ramadan bersama 10.000 tentaranya dari Madinah menuju ke Mekah. Saat itu awal Ramadan, Rasulullah dan para sahabatnya full puasa. Seluruhnya puasa. Di tengah perjalanan, di suatu tempat namanya Qarra al-Ghanim, ya, perjalanan di tengah perjalanan, Nabi istirahat dan berseru kepada para sahabat. Kata beliau, barang siapa yang pengen membatalkan puasanya, ya, karena cuaca yang sangat terik pada waktu itu dan perjalanan berat, barang siapa yang pengen membatalkan puasanya boleh. Nanti diqodok setelah Ramadan. Nah, Nabi sendiri mengambil minum dan membatalkan puasanya. Karena itu sebagian sahabat membatalkan puasanya, sebagian lagi tidak. Namun ketika mereka melakukan perjalanan dan sudah tiba di Mekah, sebelum mereka mengepung Mekah itu dari 5 penjuru, jadi akhirnya Mekah itu tunduk takluk, dikepung dari 5 penjuru, Nabi berseru, "Al-ana," sekarang kata Rasul ya, "berbukalah kalian. Batalkan puasa kalian. Fa inna amamakumul adu." Karena di depan kalian ada musuh. Maka para sahabat membatalkan puasanya pada hari itu karena mereka akan menghadapi musuh yang sangat berat. Nah, jadi demikian Rasulullah SAW jamaah dalam kehidupannya, bahwa Ramadan ini tidak menghalangi aktivitasnya. Sisanya 7 bulan yang lainnya Rasulullah laksanakan Ramadan di dalam kota Madinah. Ya, hanya 2 Ramadan inilah beliau laksanakan dalam perjalanan di sebuah peperangan, perang Badar dan Fathu Makkah. Nah, ibadah apa saja yang bisa dimaksimalkan di bulan Ramadan mencontoh dari Rasulullah SAW, ya, dan
berharap ini bisa kita teladani hari ini ya. Pertama, dan ini pastinya, ibadah utama Ramadan ini tentu saja adalah puasa. Ya, saya sering sampaikan ya, kita harus punya slogan Ramadan ini full puasa dan puasa full. Nah, apa tuh maksudnya? Full puasa maksudnya kita niatkan dari kemarin sampai nanti Ramadan berakhir full. Malah belakangan ada yang nanya di WA saya dan yang lainnya, Ustaz, boleh nggak? Ini untuk ibu-ibu ya. Berharap kita berpuasa Ramadan ini full. Cuman masalahnya kan ibu-ibu pada setiap bulan selalu ada tamu yang kemudian menghalangi dia berpuasa, tidak bisa berpuasa. Tapi Ustaz, saya pengen banget puasa Ramadan itu full. Kalau bisa jangan batal satupun. Ini bagus-bagus saja ya. Nah, untuk itu, gitu kan, boleh nggak kalau saya mengkonsumsi pil atau sejenisnya penunda haid, sebagaimana yang juga dilaksanakan oleh sebagian ibu-ibu kalau mereka pengen haji atau umroh, ya, tentu atas saran dan ketentuan dari dokter. Ya, para ulama terkini ya mengatakan boleh. Sebagaimana para ibu dibolehkan mengkonsumsi obat pil penunda haid ketika mereka akan pergi haji, karena jangan sampai pas puncak haji nanti dia haid. Ya, walaupun ya boleh-boleh saja seperti Aisyah kan ketika puncak haji dia haid, nanti dilaksanakan setelahnya. Masalahnya kan kita nggak bisa karena setelah haji kita pulang gitu ya, atau umroh ya udah jauh-jauh dari Indonesia, pas mau tawaf haid gitu kan, sementara kita di Mekah kan cuma 3 atau 4 hari ya, nunggu suci ya, selesai bisa keburu pulang gitu kan. Maka dalam kajian fikih itu boleh meminum ya, tentu dengan saran dokter ya. Jadi periksakan ke dokter, kalau kata dokter boleh. Nah, ternyata ulama juga membolehkan melakukan itu untuk bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita bisa melaksanakan saum Ramadan dengan maksimal sempurna. Nah, ini target yang pertama, full puasa dan puasa full. Apa maksudnya? Puasa full adalah puasa yang sempurna. Puasa yang bukan hanya menahan makan dan minum saja. Sebab ya, kalau menahan makan dan minum saja itu bisa dilakukan oleh siapapun. Saya baru dapat entah di TikTok atau YouTube gitu ya, Deddy Corbuzier itu ditanya ya, dia kan mualaf tuh, belum lama masuk Islam. Om Ded ya, lu puasa enggak gitu kan, puasa enggak, sanggup enggak gitu kan. Katanya apa? Bagi saya katanya puasa ini itu hal yang gampang, sepele, karena jauh sebelum saya masuk Islam saya udah sering puasa, diet gitu kan, bahkan 8 jam 10 jam gitu kan dia puasa. Bagi saya puasa ini bukan hal yang sulit, karena bagi saya sebelumnya dia sudah terbiasa ya tidak makan dan tidak minum. Nah, jadi puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja, tapi al-imsaku anil muftirat atau minal muftirat, menjaga, menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita. Jadi bukan hanya makan dan minum ya, menjaga lisan agar tidak mengatakan hal-hal yang terlarang, ghibah, namimah, adu domba, menjaga mata kita agar tidak jelalatan melihat hal-hal yang tidak boleh, menjaga telinga kita ya, menjaga mata ini baik secara offline maupun secara online. Nah, offline gitu kan ataupun online ya, waspada ya, apa supaya puasa kita sempurna. Yang kedua jemaah, full tarawih ya, full tarawih. Alhamdulillah tadi ngobrol dengan Ustadz, masjid kita ini melaksanakan ya sholat tarawih berjamaah ya. Namun andai kita tak keburu sholat tarawih di masjid, afdolnya emang di masjid berjamaah. Tapi andai tak keburu ya, misalnya pulang dari sini jam 5 atau setengah 6, sampai rumah misalnya jam 8 malam atau udah bubar tarawihnya, jangan tinggalkan, tetap bisa laksanakan tarawih di rumah ya. Terserah mau dilaksanakan sholat ba'da isya langsung seperti yang kita laksanakan, atau tengah malam, atau bahkan di ujung sebelum sahur ya. Ibu-ibu misalnya masih punya anak kecil, banyak kerjaan di rumah, tak keburu sholat tarawih di masjid, boleh banget dilaksanakan di rumah kita masing-masing, full tarawih. Yang ketiga adalah full tilawah ya. Khatamkan Al-Quran, iqra'ul Qur'ana fi syahr, bacalah Al-Quran, khatamkan Al-Quran dalam 1 bulan minimal Ramadan ini.
Ya, one day one juz. Ya, satu hari satu juz. Ya. Ini program anak-anak muda kita hari ini yang sebenarnya sudah dilaksanakan oleh kakek nenek kita dulu. Saya mungkin pernah cerita, ya, dulu di kampung, ya, saya waktu itu kelas 5 SD, saya ingat banget kakek saya itu, ya, dia punya rutinitas menghatamkan Al-Quran sebulan. Dan dia menghitung hari-hari Ramadan itu dengan tilawah Al-Quran. Apa maksudnya? Suatu saat ada yang nanya, "Wah Haji," panggilannya, "ini Ramadan hari yang keberapa?" Kan kadang kita juga, ya, lupa ngitung. Seperti hari ini sih, ya 4 masih hitung lah. Tapi nanti kalau belasan mungkin sudah lupa gitu kan. Sudah lupa ini Ramadan keberapa. "Wah Haji, ini hari Ramadan keberapa?" Kakek saya juga nggak ingat. Tapi apa yang dilakukan? Dia ambil mushaf, dilihat. Ternyata lipatan tilawahnya itu berada di juz 12. Maka dia menjawab, ini adalah puasa hari yang ke-12. Jadi dia menghitung hari-hari Ramadannya dengan tilawah Al-Quran. Satu hari satu juz. Satu hari satu juz. Seperti hari ini, pastikan tilawah kita sudah masuk ke juz 4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai nanti maghrib beres atau maksimal tarawih. Dan ini tidak sulit insya Allah. Ya, apalagi yang sudah lancar membaca Al-Quran. One day one juz ini tidak sulit. Satu juz itu rata-rata Quran kita. Tadi sudah saya hitung. Di sini ada mushaf kita rata-rata. Satu juz itu Pak terdiri dari 10 lembar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lembar, 20 halaman. Nah, jadi sehari kita khatamkan 10 ini. 10 ini Pak kalau kita bagi 5, artinya setiap sholat 5 waktu sekali, ya, subuh, zuhur, asar, itu kan, kita cukup menghatamkan 2 lembar. 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. Mohon maaf, tadi saya datang jam 11 lewat ya 30 atau 40 menit. Ya, ada waktu sekitar 20 menitan, ya, untuk istirahat sambil nunggu azan. Saya sudah dapat hampir setengah juz. Ya. Jadi saya pernah menghitung, nanti silakan hitung. Rata-rata kita yang sudah agak lancaran sih. Ini tergantung kemampuan kita juga. 1 halaman itu Pak, itu butuh waktu 2 menit. Rata-rata. 1 halaman 2 menit. Arti kalau 1 lembar, ya, bolak-balik 5 menit. Nah, jadi 5 menit itu kita sudah khatam 1 lembar. 5 menit sebelum sholat, 5 menit setelah sholat. Rutin kita laksanakan khatam insyaallah. Sebab mengapa? Karena Al-Quran dan puasa ibarat 2 sisi mata uang yang tak terpisahkan. As-sawmu wal Qur'anu yashfa'ani li'abdin yaumal qiyamah. Kata Rasul, Al-Quran dan puasa bisa memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan nanti di akhirat Pak, ada orang yang terkaget-kaget lantaran tidak menyangka pahalanya banyak. Dia merasa di dunia ini pahalanya biasa saja, tidak ada amalan istimewa yang dilakukan, tapi ternyata di akhirat dia mendapatkan pahala berlimpah. Dari mana? Dari bacaan Al-Quran. Sebab bacaan Quran kita tidak dihitung per juz oleh Allah, tidak dihitung per kata, tapi dihitung per huruf. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasul, saya tidak mengatakan pahala baca Quran alif lam mim itu 1 huruf, enggak. Alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangin 1 juz itu ada berapa huruf? Itulah limpahan paling kita dapatkan, apalagi di bulan Ramadan. Terakhir sebagai penutup, full sedekah, full puasa, full tarawih, full tilawah, sedekah. Sedekah ini tentu saja ya ada 2, sedekah sunnah, ya, yang bisa kita laksanakan infak, ya, dan seterusnya gitu kan, atau memberikan ta'jil, ya, memberikan buka puasa atau kemudian nyumbang dan seterusnya. Ini bisa dihitung kategori sedekah yang sifatnya sunnah. Tapi ingat, marilah kita laksanakan juga di bulan ini sedekah wajib. Nanti jamaah cek pulang ke rumah, nanti cek yang punya 5 rekening tabungan ditotalin berapa saldonya, ditotalin. Kalau sudah mencapai nisab dan haul, keluarkan zakat. Ya, atau ibu-ibu di belakang nanti pulang Bu ke rumah cek lemarinya, ya, mungkin di bawah tumpukan pakaian atau di bawah kasur ada kalung gitu ya, emas, atau mungkin ada lempengan-lempengan logam mulia,
Kalau sudah ternyata ada 2 biji, satu 50 gram, ya, dua 100 gram, ya, keluarkan zakatnya, ya, dikalikan 2,5%, keluarkan zakatnya. Ini sifatnya zakat sedekah yang diwajibkan, ya. Atau teman-teman yang sudah mencapai nisab gajinya, maka dibolehkan mengeluarkan zakatnya. Nah ini, ya, kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW sebagai penutup adalah orang yang sangat dermawan, ya. Jadi bangsa Arab itu termasuk ras yang sangat dermawan, dan para sahabat Nabi itu adalah orang-orang Arab yang paling dermawan. Abu Bakar, Umar, Utsman adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan di antara para sahabatnya. Jadi Nabi itu, Pak, orang paling dermawan di antara orang-orang yang paling dermawan, di antara ras yang paling dermawan. Tetapi di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Nah, ini yang harus kita contoh. Dan mana qasad malun minas sedekah. Nah, tidak ada orang yang bangkrut miskin karena rajin bersedekah. Justru Allah SWT akan melipat gandakan pahala dan ganjaran sedekah kita di bulan Ramadan, ya. Jazakumullah, barangkali ini yang sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan Ramadan Rasulullah, dan beberapa pahala ataupun ibadah yang beliau lakukan bisa kita ikuti hari ini. Mumpung Ramadan masih di awal-awal, kita bisa membuat target minimal 4 ibadah tadi tambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, insyaallah. Jazakumullah khairan. Sudah jam 1 siang. Ada pertanyaan? Biasanya ada menu gorengan ini, ya, tapi ini nggak ada. Baik, jika tidak ada kita cukupkan. Ada? Aman kayaknya, ya? Aman. Baik, jika tidak ada kita cukupkan jamaah, selesaikan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.